Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang jamur. Pengertian jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan tidak mampu melakukan fotosintesis. Mereka memperoleh makanan dari bahan organik lainnya dengan cara mendegradasi atau menguraikannya. Karena sifat ini, jamur termasuk ke dalam kelompok heterotrof. Ciri-ciri umum jamur: tidak memiliki klorofil, tidak bisa berfotosintesis dan umumnya berwarna putih, coklat atau keabu-abuan. Dinding sel dari keratin, bukan dari selulosa seperti pada tumbuhan. Berkembang biak dengan spora. Spora adalah struktur yang memungkinkan jamur berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Hidup secara heterotrof, memperoleh nutrisi dari makhluk lain melalui dekomposisi atau menjadi parasit. Tubuh terdiri atas hifa. Struktur sel jamur yang berbentuk benang disebut hifa, yang terkumpul menjadi jaringan yang disebut miselium. 3. Klasifikasi jamur. Jamur dikelompokkan menjadi beberapa filum utama berdasarkan struktur dan cara reproduksi, yaitu Ascomycota, yaitu jamur kantung. Memiliki struktur spora berbentuk kantung, contohnya jamur ragi dan jamur pada keju. Basidiomycota, jamur basidium. Memiliki spora yang terbentuk di basidium seperti jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Zygomycota, contoh terkenal adalah jamur roti yang berwarna hitam. Chytridiomycota, jamur yang hidup di perairan dan memiliki spora yang berflagela dapat bergerak. Glomeromycota, jamur yang umumnya hidup bersimbiosis dengan akar tanaman dalam bentuk mikoriza. 4. Reproduksi jamur. Jamur berkembang biak secara generatif seksual dan vegetatif seksual. Reproduksi aseksual menghasilkan spora aseksual melalui pembelahan mitosis. Spora aseksual ini akan tumbuh menjadi individu baru tanpa perlu bertemu dengan spora lain. Reproduksi seksual melalui pelaburan dua sel seksual, spora seksual, yang menghasilkan spora baru. Reproduksi ini terjadi untuk meningkatkan variasi genetik. Peran jamur dalam ekosistem. Sebagai dekomposer, jamur menguraikan bahan organik mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, yang akan dikembalikan ke tanah dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Membentuk simbiosis dengan tanaman. Jamur mikrozia membantu ke akar tanaman menyerap nutrisi dan air dari tanah. Sebagai patogen, beberapa jamur menyebabkan penyakit pada tanaman, hewan, dan manusia, seperti penyakit panu, kurap, dan jamur pada tumbuhan. Produksi makanan dan obat-obatan. Digunakan dalam pembuatan makanan fermentasi seperti roti, keju, dan sake. Dan produksi antibiotik seperti penisilin. 6. Contoh dan manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari. Ragi digunakan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Jamur merang dan tiram dikonsumsi sebagai bahan makanan karena kaya protein. Penicillium notatum menghasilkan antibiotik penisilin yang sangat berguna dalam dunia medis. Aspergillus digunakan dalam industri makanan untuk fermentasi, namun juga dapat menjadi kontaminan berbahaya pada makanan dan menyebabkan infeksi pada manusia. 7. Penyakit akibat jamur. Penyakit pada manusia seperti infeksi kulit, panu, kurap, kandidiasis, infeksi ragi di mulut atau alat kelamin. Penyakit pada tanaman misalnya jamur pada daun, embun tepung yang mengganggu fotosintesis tanaman. Mycotoxin, zat racun yang dihasilkan oleh jamur terutama yang tumbuh di makanan yang tidak dapat disimpan dengan baik, dapat menyebabkan keracunan pada manusia. 8. Cara pencegahan dan pengendalian jamur. Kebersihan, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat tinggal. Pengeringan, menghindari kelembapan yang berlebihan, karena jamur tumbuh optimal di lingkungan lemak. Penggunaan fungisida. Penggunaan zat kimia pembasmi jamur di pertanian untuk melindungi tanaman dari serangan jamur patogen. Sekian presentasi materi tentang jamur dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.